Santapan Harian Jumat 15 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-19 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ubahlah cara pandang kami melalui firman-Mu. Jadikan kami serupa dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami berjalan menurut keinginan kami sendiri. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin. Hakim-Hakim 21 ayat 19-25. Lalu kata mereka, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Shilo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju ke Sikem dari Betel dan di sebelah selatan Lebona. Mereka pun memberi pesan kepada Bani Benyamin, pergilah, lakukanlah pengadangan di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah apabila anak-anak perempuan Shilo keluar untuk menari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing membawa lari seorang dari anak-anak perempuan Shilo itu untuk menjadi istrinya, lalu pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami akan berkata kepada mereka, bermurah hatilah kepada mereka demi kami, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Kamu pun tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah. Mereka mengambil istri dari gadis-gadis yang menari yang mereka rampas. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian mereka pulang ke milik pusakanya lalu membangun kota-kotanya kembali dan tinggal di sana. Pada waktu itu orang Israel pergi dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sahabat Scripture Union Indonesia, setelah suku Benyamin dikalahkan dan tinggal 600 orang, seharusnya 11 suku yang lain bersukacita. Namun, bukan itu yang terjadi. Orang Israel menangis keras-keras di hadapan Allah karena satu suku akan hilang dari Israel. Mereka mulai memikirkan cara supaya suku Benyamin dapat memperoleh keturunan. Karena mereka sudah bersumpah tidak akan menikahkan anak mereka dengan orang Benyamin. Mereka harus mencari suku yang tidak ikut datang dan belum bersumpah. Ternyata tidak ada seorang pun yang datang dari Yabes Gilead. Mereka mengirim 12.000 orang gagah perkasa untuk membunuh semua penduduk Yabes Gilead, kecuali anak gadis. Mereka membawa dan memberikan 400 anak gadis kepada sisa suku Benyamin yang bersembunyi di bukit batu Rimon. Namun ini pun belum cukup, sehingga orang Israel masih bersedih. Mereka kembali memikirkan cara supaya suku Benyamin tidak terhapus. Teringatlah mereka akan perayaan bagi Tuhan di Shilo. Mereka tahu setiap tahun anak-anak perempuan Shilo keluar menari, sehingga setiap orang Benyamin yang belum mendapat istri dapat melakukan penggadangan di bukit anggur dan membawa lari anak perempuan yang mau mereka jadikan istri. Mungkin dalam pikiran orang Israel, mereka tidak bersalah
karena mereka tidak melanggar sumpah, dan mereka dapat meminta anggota keluarga anak perempuan itu untuk bermurah hati. Bagi mereka yang penting masalah selesai. Semua orang Benyamin mendapatkan istri orang Israel. Betapa kacaunya moral orang Israel. Solusi yang mereka ambil merupakan solusi yang aneh dan tidak bermoral. Inilah yang terjadi pada umat yang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kita harus melakukan apa yang benar menurut pandangan Allah. Karena itu, kita harus belajar untuk mengetahui prinsip kebenaran Allah dan menegakkannya tanpa kenal kompromi, supaya kita dapat melakukan segala yang benar di mata Allah. Mari kita berdoa. Bapa sumber kebenaran, kami mohon, teguhkanlah kami untuk menegakkan kebenaran tanpa kompromi, sekalipun harus menghadapi tantangan dan tekanan. Mampukan kami hidup seturut kehendak-Mu, sehingga segala yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.